tubuhnya manusia, punya ekor, sunggokong. Ketemu di mana makhluk begitu? Ada yang nyembah kepalanya gajah, tubuhnya manusia, duduk bersila, pegang lentera, pegang trisula, Ganesha. Ketemu di mana makhluk begitu? Kadang nyembah orangnya ganteng, digambarkan tangannya 10. Ketemu di mana makhluk begitu? Ada yang nyembah sapi, ada. Pohon, sarungan lagi. Pohon sarungan, sarungnya putih, kalau enggak kotak-kotak, ada. Orang Bali menyembah patung, Hindu memuja patung, Hindu memuja batu, Hindu memuja berhala dan menyekutukan Tuhan. Ini adalah pertanyaan dari sekian banyak pertanyaan yang sering dilontarkan oleh saudara-saudara kita yang kebetulan memang kurang dan kering pengetahuannya. Mereka melihat orang Bali dan umat Hindu bersembayang di depan Padmasana, melihat umat Hindu bersembayang di depan arca atau patung-patung dewa, melihat tempat sembahyang umat Hindu Bali dihiasi dengan berbagai ukiran binatang. Dari segudang pertanyaan itu, apakah benar Hindu memuja binatang, berhala, dan menyekutukan Tuhan? Terlepas dari apapun suku, agama, dan kedudukan setiap orang melakukan penghormatan kepada bendera dan diiringi dengan lagu kebangsaannya. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka semua menghormati sebuah kain yang secara material harganya tidak lebih dari pakaian yang sedang kita pakai? Apakah mereka kurang waras dalam kehidupannya? Ketika kita mengatakan mereka kurang waras, sejujurnya kitalah yang tidak waras. Mengapa? Pikiran kita sempit dan picik, tidak bisa mengerti arti dari nilai intrinsik bendera itu. Menghormati bendera adalah sebagai wujud penghormatan kepada bangsa dan negara yang abstrak, sama sekali bukan karena kita memberhalakan kain yang dibentuk sedemikian rupa menjadi bendera itu. Jika dibayangkan dalam bentuk yang lebih sederhana, hal ini sama seperti kita berpacaran jarak jauh. Ketidakmampuan kita untuk menggapainya membuat kita melepas rasa rindu dengan melihat fotonya, melukis wajahnya, atau memeluk boneka pemberiannya. Apakah ini berarti kita mencintai fotonya, atau mencintai lukisannya, atau memuja bonekanya? Tentu tidak. Foto, lukisan, ataupun boneka itu hanya perantara, simbol-simbol yang membuat kita merasa lebih dekat dengan pacar kita. Nah, seperti itulah. Sama halnya dalam dunia spiritual, Tuhan adalah sosok yang abstrak. Tidak ada orang yang bisa bertemu Tuhan untuk saat sekarang ini. Bagaimana bentuknya? Seperti apa rupanya? Tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk melihat Tuhan dengan jelas. Bahkan mungkin hampir semua orang tidak dapat melihat Tuhan secara langsung. Kita hanya dapat melihat dan merasakan keberadaan beliau melalui kebesaran-kebesaran ciptaannya. Oleh karena panca indera kita adalah panca indera material yang hanya bisa menangkap objek-objek material, maka kita perlu penghubung antara yang material ini dengan beliau, Tuhan yang spiritual, melalui perantara suatu objek yang dapat dijadikan objek konsentrasi. Sesungguhnya menghakimi kepercayaan orang sangatlah tidak baik, di mana negara kita menjamin kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaannya. Agama adalah urusan individu manusia dengan Tuhannya, bukan untuk urusan halayak ramai. Benar, sebagai manusia yang kurang dalam hal spiritual dan dilahirkan papa dengan berbagai keterbatasan, memerlukan konsentrasi untuk melakukan persembahan dan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Hindu ada Padmasana atau arca patung dewa-dewi. Kemudian, umat Nasrani melakukan kebaktian terhadap altar. Di sana terdapat tanda salib dan patung Yesus atau Bunda Maria. Begitupun agama Buddha.
Pemujaan mereka terhadap Dewi Kuan Im dan Buddha dalam bentuk patung yang besar adalah hak asasi mereka sebagai wujud perantara menghubungkan mereka dengan Tuhannya. Pun dengan umat Islam, mereka bersembahyang atau beribadah menghadap ke Ka'bah. Mengapa mereka memuja batu Ka'bah? Itu adalah juga wujud atau cara mereka untuk merepresentasikan Tuhannya, mendekatkan diri antara mereka sebagai sosok manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi apakah mereka memuja patung semuanya? Apakah mereka memuja batu semuanya? Tentu semua akan menjawab tidak. Itulah mengapa kita tidak boleh menghakimi kepercayaan orang, tidak boleh mengkotak-kotakan agama orang. Sebab baik atau buruknya nasib seseorang tidak ditentukan oleh agamanya, tetapi tingkah lakunya sebagai lintasan reinkarnasi karma yang harus dibayarkan. Urusan surga dan neraka adalah urusan individu. Bagaimana perilaku seorang manusia bisa bertanggung jawab untuk menuntaskan segala PR ataupun pekerjaan rumah yang ada di muka bumi ini. Bukan urusan kelompok ataupun bukan urusan sanggar, padepokan, peseraman, yayasan, dan lain sebagainya. Sebenarnya, jika ada seseorang yang hanya melihat patung sebagai patung semata, maka seseorang tersebut bisa dikatakan tidak memiliki kepercayaan terhadap Tuhan, apapun agamanya. Mengapa demikian? Karena seseorang yang percaya Tuhan tahu bahwa apapun yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan beliau. Bahkan pasir atau batu juga merupakan ciptaan Tuhan. Mengapa manusia tidak menciptakan apapun? Karena semua hal telah diketahui oleh Tuhan. Bagi orang yang memiliki iman kepada Tuhannya, maka ia akan mengetahui bahwa apapun yang ia lihat, yang ia dengar, yang ia rasa, dan lain sebagainya adalah karena Tuhan itu sendiri. Patung adalah salah satu bentuk seni dibuat menggunakan pikiran, tenaga, dan bahan yang bersumber dari Tuhan. Jadi bagaimana mungkin ada sesuatu selain Tuhan pada ciptaan yang dibuat bersumber dari dirinya sendiri? Analogi sederhana seperti ini, bagaimana mungkin minuman rasa jeruk bisa memiliki rasa kopi jika air yang digunakan itu bersumber dari buah jeruk yang diperas? Itulah sebabnya mengapa Hindu tidak mengatakan memuja patung atau berhala, karena sesuatu yang dipuja tersebut adalah bersumber dari Tuhan. Karya seni memiliki berbagai bentuk dan media dalam pengertian lebih luasnya, di antaranya bisa dalam bentuk patung, tulisan, warna, gambar, suara, dan lain sebagainya. Patung bersumber dari pikiran, dan pikiran adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Jadi secara tidak langsung, patung adalah pemberian dari Tuhan itu sendiri. Kitab suci misalnya, kitab suci adalah tulisan-tulisan yang dibuat pada sebuah kitab atau buku. Kitab suci ditulis berdasarkan apa yang dilihat, dirasa, didengar, dimengerti, diingat, dan diketahui. Kemampuan menulis, mendengar, dan lain sebagainya ada di pikiran, merupakan pemberian dari Tuhan. Begitu juga alat dan bahan yang membentuk kitab suci itu bersumber dari Tuhan. Lalu apa bedanya kitab suci dengan patung? Semua umat beragama pada dasarnya memuliakan dan memuja Tuhan melalui ayat-ayat yang ada pada kitab suci agama yang dianutnya. Patung dibuat oleh manusia berdasarkan pikiran atau petunjuk yang diberikan oleh Tuhan. Kitab suci dibuat oleh manusia berdasarkan pesan atau wahyu yang disampaikan oleh Tuhan juga. Jadi, jika memuja Tuhan melalui patung disebut berhala, maka memuja Tuhan melalui ayat-ayat atau tulisan adalah juga berhala. Dalam Hindu, konsep tersebut dinamakan dengan Sagunam Brahman, di mana Tuhan memiliki nama, bentuk, dan atribut lainnya. Saguna artinya kualitas. Saguna ini digunakan untuk menggambarkan Brahman atau Tuhan atau realitas tertinggi, mengacu kepada karakter, rasa cipta dan karsa sebagai umat manusia itu sendiri, perwujudan rasa bakti kepada Tuhannya. Dan dalam kitab Bhagavad Gita dengan terang dijelaskan, Mam Prapadyanta Tams,
tatai wabajami ahem. Mama, warmandu wartante manusia, parte sarvasya. Yang artinya, jalan manapun yang ditempuh seseorang kepadaku, aku memberinya anugerah setimpal. Sebuah orang mencariku dengan berbagai jalan, wahai putra Barta. Jeru Selobi Omnivora. Terima kasih dan sampai jumpa.